Shalom bagi kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Semua sehat Bapak Ibu? Saya lihat semuanya dalam keadaan sehat-sehat, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh pendeta yang luar biasa. Beliau dari Bekasi, Gereja Gapkin Penuai. Jadi waktu itu kita sama-sama rakernas di Prapat dan kami berbincang dan beliau menyampaikan firman di tempat ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya ada pesan Tuhan yang akan disampaikan bagi kita. Sehingga pesan Tuhan itu dapat kita terima dan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya tidak akan memperkenalkan diri beliau, cukup beliau nanti akan memperkenalkannya. Kita sambut beliau. Haleluya, silakan Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gapkin Peniel, Pematang Siantan. Kita bersyukur dan berterima kasih buat anugerah, waktu dan momen yang Tuhan terus masih percayakan bagi kita untuk kita terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Karena saya yakin ada tiba saatnya bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Tapi saya percaya saya dan Tuhan sebagai umat pilihan Allah akan memegang janjinya. Katakan amin. Amin. Iya, saya dan saudara telah dimateraikan oleh kebenaran firman Tuhan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Haleluya. Baik, kata pepatah mengatakan tak kenal maka. Haleluya. Saya yakin dan percaya ketika saya memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu akan semakin cinta kepada saya. Amin. Cintanya satu, cinta agape. Amin. Haleluya. Baik, saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Pendeta Yeri Joram Situmorang. Saya melayani di Gapkin Penuai Bekasi. Tepatnya di Kelurahan Jatimulia, Bekasi Timur. Jalan Infeksi Kalimalang nomor 170. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada kesempatan ketika berkunjung ke Jakarta boleh singgah di rumah saya. Katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kalau Bapak Ibu kenal dengan Pendeta Timotius dan mungkin suara kami sangat mirip ya. Saya abangnya. Walaupun badannya lebih besar, dia adik saya. Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak memandang badan dan wajah. Katakan amin. Tuhan memandang hatimu. Katakan amin. Yes. Katakan kanan kirimu benar itu. Amin. Firman Tuhan katakan semua tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Katakan amin. Iya. Nanti Bapak Gembala yang sedang pakai, yang cakep pakaiannya itu dirubah semua. Saya yang pakai dasi dirubah semua. Luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Amin. Kita sekarang menuju kesempurnaan itu. Belum sempurna, menuju kesempurnaan itu. Haleluya. Kalau nggak salah Pak, tema Gapkin dalam Gapkin Peniel bulan ini penyertaan Tuhan Pak ya. Amin. Katakan dulu kanan kirimu, kamu disertai Tuhan. Luar biasa, harus diproklamasikan.
harus diberitakan, harus disiarkan. Karena apa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Dia gembala agung. Gak ada gembala yang seperti dia. Tidak ada selain daripada Tuhan kita Yesus. Tetapi penyertaan Tuhan itu identik dan sangat bersangkutan yang disebut dengan kata tetaplah setia. Katakan amin. Orang yang setia, dia disertai Tuhan. No, tidak ada alasan. Tidak ada dalih. Karena itu janji Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan. Di dalam Ulangan 5 ayat 32. Kita baca bersama-sama. Ulangan 5 ayat 32. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, iya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya sendiri akan membacakannya lagi. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Hai jemaat Gibkin Penil. Amin. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Gembalamu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa ini? Lurus-lurus aja. Katakan amin. Katakan kanan kirimu yang lurus. Amin. Kalau saya begini lurus atau tidak? Kalau saya begini, mana mau pilih? Apa Bapak mau seperti ini? Tentu gak nyaman kalau jalan. Tapi kalau seperti ini, nyamanlah. Percayalah, orang yang setia kepada Tuhan akan nyaman. Itu janji Tuhan. Terima, tuai, nikmati, rasakan. Janji Tuhan itu, iya dan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berterima kasih dalam kesempatan ini. Di mana Bapak Gembala telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, saya belum ceritakan ini kepada Bapak Gembala. Kenapa saya tidak bisa menolak perkataan itu? Mohon maaf Pak Gembala. Setima sudah bilang saya, Pak, mumpung Bapak lagi di sini, hari Minggu kita melayani di Setima. Saya bilang, saya harus pulang. Yang tadinya rencananya Sabtu, saya harus pulang ke Bekasi karena ada pertemuan. Kami diundang oleh KPU Kabupaten sebagai tokoh-tokoh agama untuk mengikuti sosialisasi dan lain-lain sebagainya tentang pemilu. Oke, siap. Tapi ketika kami satu meja berbicara dengan beliau hari Minggu, Gibkin Penil, siap, saya bilang coba. Ini bukan satu kebetulan. Semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Kairos, waktunya Tuhan. Katakan kanan kirimu, waktunya Tuhan. Hari ini waktunya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama tema kita hari ini. Tetaplah setia. 2, 3, ya. Pandang kanan kirimu, lihat. Kemarin, minggu kemarin, tahun kemarin, apakah dia masih sama? Kalau tidak berarti dia belum ada di sini. Belum ada di sini. Ku mau setia sampai sampai
Oke, stop dulu. Izinkan saya bernyanyi dulu. Saya ini penyanyi. Haleluya. Percaya Bapak Ibu? Coba. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Berikan tepuk tangan dong begitu kan. Haleluya. Ceritanya jadi double ini ya. Pendeta, artis. Haleluya. Tetapi ingat. Itu semuanya untuk mengaplikasikan kata tetaplah setia. Apa yang ada padamu terus kerjakan. Apa yang ada padamu terus lakukan. Tetaplah setia untuk berbuat, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini penting sekali. Ini zaman sudah semakin semeraut. Zaman sudah semakin kepada ujungnya. Karena penggenapan firman tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun. Dia akan terus terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak kita setia karena ada maunya. Jangan. Hari ini semua hilangkan itu. Jangan karena ada apanya engkau setia. Lihat Tuhan. Dia tidak melihat engkau. Dia tidak melihat dosamu. Dia disalibkan oleh karena perbuatan dan pelanggaran saya dan saudara. Dia disalibkan bukan karena kebaikanmu. Bukan karena pemberianmu. Bukan karena pemberontakan. Semua telah dihapuskan. Semua telah diselesaikan. Untuk apa? Untuk engkau ada di dalam tetap setia. Katakan amin. Ini yang paling penting. Tetaplah setia. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu gelar atau nama yang diberikan kepada Allah. Kata setia disebut dengan kata El Naima. Yang menunjukkan dia Allah yang setia. Bukan reporter TV, Kompas TV ya. El Naiman yang sering. Ya, bukan. Tetapi El Naiman adalah arti yang disebut Allah yang setia. Sekali lagi. El Naiman disebut dengan Allah yang setia. Lalu juga dia disebut dengan kata El Roy. Allah yang melihat. Tuhan melihat kau. Katakan kanan kirimu. 2, 3 ya. El Roy artinya Tuhan yang melihat. Saya Tuhan lihat sekarang ini. Bapak Gembala Tuhan lihat. Jemaat penil Tuhan lihat sekarang ini. Karena dia disebut adalah Allah El Shaddai. Allah yang dahsyat. Katakan amin. Allah yang dahsyat dia. Kalau mungkin sekarang gereja saya jam berapa nih? Sudah mulai jam 10, udah mulai. Dia nggak tahu di mana gembalanya mungkin lagi ngapain. Tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan ketahui. Itu sebabnya semua tercatat. Semua tertuliskan di sana. Karena dia adalah Allah yang sanggup. Allah yang sanggup. Dan tidak ada rencananya, programnya yang gagal. Tidak ada. Katakan amin. Saya yakin program Tuhan itu akan terus digenapi di Gapkin Penil. Coba baca dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Lihat. Engkau sanggup, mampu. Terkadang kan kita merasa tidak mampu. Tidak mampu. Gak sanggup. Sering mengeluh. Sering berkeluh kesah tentang apa? Tentang ketidakmampuannya, tentang ketidakberdayaannya, tentang ketidaksanggup. Ada banyak sekali. Itu yang selalu diproklamirkan dia. Itu yang selalu dikobarkannya. Oh tidak. Ayub dalam keadaan yang begitu sangat menyakitkan. Istrinya hilang, anaknya hilang, ternaknya, hartanya hilang.
semua hilang. Tapi dia setia kepada Tuhan. Dia cabut perkataannya itu. Dan dia katakan, aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang sudah hilang, Tuhan balaskan. Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Saya percaya jemaat Gebkin, Peniel juga akan Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya percaya itu janji Tuhan. Sekali lagi katakan kanan kirimu, tetaplah setia. Amin. Ini penting, ini wujud. Atau satu tanda bukti kita mengasihi Tuhan. Dalam kitab Ulangan adalah kitab yang kembali diulangi. Karena itu penting. Sesuatu yang penting itu sering diulang-ulang. Setuju Bapak Ibu? Jadi kata kitab Ulangan adalah kitab sejarah. Memiliki historis yang begitu sangat luar biasa. Sehingga kitab ini diulang. Yang disampaikan pidato oleh seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Dan kitab ini diulang-ulang. Sejarah yang mencatat. Karena begitu penting. Bagaimana Tuhan membela. Bagaimana Tuhan menolong mereka dari tanah perbudakan. Untuk masuk menuju tanah perjanjian. Ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada umat itu, kepada bangsa itu. Tetaplah setia. Tetaplah setia. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kita. Ada gambar merpati. Tahu Bapak Ibu karakter sifatnya merpati? Apa itu sifatnya? Ayo kita setia. Miliki. Apapun yang terjadi dia setia. Karena inilah yang Tuhan inginkan bagi seluruh umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini. Untuk tetap berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk selalu mengacu dan mengarah kepada kebenaran-kebenaran dan menuju kebenaran. Ya, mungkin dalam hati kita mengatakan itu susah. Tapi saya mau katakan, kata setia artinya tidak berubah. Katakan kanan kirimu, jangan berubah. Itu kata setia. Apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui perpanjangan lidah Allah. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, para misionaris penginjil. Itu perwakilan Tuhan. Yang mereka sampaikan itu bukan keinginan mereka. Yang mereka sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Yang mereka sampaikan adalah firman Allah. Dikatakan dengan jelas. Iman tanpa perbuatan mati, 0, kosong. Ini menjadi tuntutan kepada setiap kita. Baik para pelayan-pelayan Tuhan, baik para penatua-penatua yang ada mengambil bagian dalam pelayanan ini. Taruhlah itu beban yang harus engkau clearkan, yang harus engkau selesaikan, yang harus engkau tunaikan. Kata setia artinya tunai. Jangan dicicil. Aduh, Pak, besok saya nggak ke gereja. Saya titip persembahannya. Oh, enggak. No. Pak, saya besok nggak bisa WL. Gantiin saya dong ya. Tentu, dalam hal ini kamu harus penuh dengan pertimbangan. Dia nggak singer, dia nggak WL, dia nggak operator, dia nggak main musik. Ternyata dia di pantai Cermin, dekat dari sini ya. Pantai Cermin dia duduk-duduk. Katanya dia nggak bisa. Ini ilustrasinya Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan ini ilustrasi. Kata perumpamaannya. Sekali lagi, ku mau setia sampai
akhir melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan mahkota. Mahkota itu artinya adalah janji yang akan digenapi oleh Tuhan ketika engkau sampai menuju titik yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Ada kompas, kamu tidak akan kesasar, kamu tidak akan jauh, kamu tidak sampai, pasti sampai ada kompas. Itulah kebenaran firman Tuhan yang menuju titik di mana engkau harus tiba, di mana engkau harus sampai. Ya, apa itu kata setia? Setia atau kesetiaan diterjemahkan dalam ungkapan apa ini? Emunah. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata pistos. Dalam bahasa Yunani pistos, ya. Dalam ungkapan harafiah berarti kokoh dan loyal. Yuk kita kokoh. Kokoh artinya tidak tergoyahkan. Kalau mimbar ini Bapak Ibu Saudara saya goyang, pasti goyang ini. Kokoh atau tidak ini? Cakep sih bentuknya. Saya pengen punya seperti ini. Karena cakep. Masa sih kalau Bapak Ibu ada yang cakep gak suka? Itu harus diperiksa ke medis. Bapak ini. Ada di tenaga medis. Karena ini gak kokoh. Cuman cakep. Ada banyak kita hanya luarnya saja. Ada banyak kita hanya casingnya saja yang begitu menarik dan mempesona, tapi pembuktiannya tidak lama. Karena firman Tuhan katakan, engkau melihat itu dari buah. Katakan amin. Engkau melihat itu dari buahnya. Bagus gak pohonnya? Berarti pasti akan bagus buahnya. Amin. Saya yakin dan percaya pohon-pohon yang ada di Gapkin Peniel bagus-bagus. Dan buahnya akan bagus, enak dan lain-lain. Luar biasa. Saudaraku, dikatakan di sini sekali lagi. Kokoh. Sama seperti yang saya gambarkan tadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu pegang tembok itu. Bapak pukul seperti ini. Goyang gak dia? Goyang gak? Pakai tangan pun gak akan bisa goyang dia. Apalagi pakai kepala. Bapak kita puyeng. Ya. Artinya kata kokoh, dia tidak bisa terintimidasi. Provokator tidak memban sama dia. Apalagi yang serupa dengan itu. Tafsirkan sendiri, terjemahkan sendiri. Kata berbicara kokoh. Kita harus tetap mengarah ke depan. Kita harus melihat terus ke depan. Karena kata kokoh itu artinya dia tidak berubah sikap perbuatan. Tetapi kita berbicara konteks kebenaran firman Tuhan. Lalukan semua apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan semua, buang semua, datang kepada Tuhan. Wujudkan, nyatakan dirimu bahwa engkau setia, engkau mengasihi Tuhan dengan perbuatanmu, dengan sikapmu, dengan karaktermu, dengan perilakumu, semua. Saya percaya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu, segala keperluanmu
sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Allah itu berjanji. Tapi dalam ayat 13, dalam Filipi 4 ayat 13, ada kata segala, seluruhnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kesanggupan untuk berbuat, untuk melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan dengan kata setia, loyal. Loyal artinya, saya sangat bangga dengan hambanya gembala sidang di tempat ini. Begitu loyal sekali. Apalagi dengan kami sesama-sama pendeta. Saya teringat kemarin waktu, saya lupa di mana tempatnya. Tapi kami begitu diberkati dengan makanan yang namanya RW. Haleluya. Oh, di Tarutung, Hotel Tarutung. Wah, luar biasa. Itu gambaran, ilustrasi Bapak Ibu. Kata loyal ya Bapak Ibu ya. Kata loyal itu dia tidak begini. Tapi kata loyal itu melepas. Karena kau diberkati untuk memberkati. Katakan amin. Itu janji, diberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu janji Tuhan, itu kata loyal. Kata loyal artinya dia tidak bertele-tele. Dikasih perintah B dikerjakan yang F. Dikasih perintah F dikerjakan yang B. Berputar-putar mulu. Tapi dikatakan kerjakan yang A, dia kerjakan sampai tuntas. Katakan, aku setia. 2, 3 ya. Iya, itu yang setia. Setia dan loyal. Loyal itu tidak neko-neko. Loyal itu tidak supaya dinilai. Loyal itu supaya dikasih konten. Loyal itu bukan supaya disanjung. Oh tidak. Kata loyal itu walaupun dia dihina, walaupun dia dikucilkan, walaupun dia dipitnah, dia tetap melakukannya. Karena dia tahu yang dikerjakan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa 1 Korintus 15 ayat 56 dikatakan, jeripayahmu di dalam Tuhan tidak akan. Amin. Engkau datang hari ini ke rumah Tuhan tidak sia-sia. Karena apa? Engkau sedang mempraktekkan kata setia. Engkau sedang mewujudkan. Engkau sedang menyatakan. Engkau sedang berjalan dan menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Saya rindu jemaat Gibkin Peniel menggenapi kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Konteks firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku dan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam 1 Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, janganlah hendaknya kamu sebagai kalau bahasa Bataknya holapat bigi, tapi tidak melakukan. Itu bohong. Tapi dalam Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Apa itu? Seperti apa sih pelaku firman Tuhan? Ya iya, kata setia tadi. Nah, dia setia pasti ada di dalam naungan Tuhan. Artinya di dalam naungan Tuhan dia disertai. Katakan amin. Iya, dia disertai Tuhan. Main musik dia disertai Tuhan. Main drum dia disertai Tuhan. Bernyanyi dia disertai Tuhan. Bekerja dia disertai Tuhan. Apapun yang dia kerjakan disertai Tuhan. Karena apa? Ada di atas kata setia. Katakan amin. Ada setia. Sehingga janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan mereka. Ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan El Gibor, Allah yang berperang. Amin. Amin. Katakan sekali lagi, amin dengan luar biasa. 1, 2, 3 ya. Kata amin itu artinya sudah memiliki. Itu kata amin. Iya dan amin artinya ia melihat, amin memiliki. Yes. Amin. Itu percaya. Sekali lagi, iya dan amin. Iya artinya
sekarang ini melihat. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan juga gembala sidang dan pelayan-pelayan, ada yang dia lihat. Kata yang dia lihat itu artinya program. Program rencana-rencana yang ingin dia buktikan, yang ingin dia wujudkan. Lalu dia berkata amin, terjadilah itu. Katakan amin. Iya, terjadi. Luar biasa. Itu yang disebut kata setia. Lalu yang berikutnya, orang setia adalah orang kepercayaan atau tangan kanan. Katakan amin. Orang setia adalah orang kepercayaan atau tangan kanan. Dalam Keluaran 8 pasal 21 dikatakan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Garis bawahi dapat dipercaya. Dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Artinya apa ini Bapak Ibu? Jemaat Tuhan memiliki tanggung jawab untuk bersinergi, mengerjakan, menuntaskan apa yang menjadi amanat agung Allah. Bukan saja hanya terletak pada bahu seorang pimpinan, gembala sidang, atau ibu gembala. Bukan saja hanya sebagai pelayan. Tetapi semua harus terkoneksi. Semua harus berjejaring. Artinya sebagai seorang pemimpin yang merekomendasikan, menyampaikan seluruh tugas-tugas itu, kerjakanlah itu dengan kata setia. Lakukanlah itu dengan kata setia. Engkau dipilih menjadi pelayan Tuhan. Engkau dipanggil menjadi jemaat Gemkin Peniel Bekasi. Karena engkau akan diarahkan. Engkau akan dituntun dan dibawa menuju yang disebut dengan kata kesetiaan. Ada Allah El Gibor. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Jangan takut. Sebagai pelayan jangan takut dengan tantangan, rintangan. Sebagai jemaat Tuhan jangan takut. Ada yang disebut dengan El Gibor, Allah yang berperang. Tadi kita sudah nyanyikan. Segala lutut kan bertelut. Semua lidah kan Yesus. Artinya mereka akan KO. Mereka akan kalah. Haleluya. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana, orang yang setia adalah orang yang teguh. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Katakan amin. Katakan sebegini, Tuhan aku percaya kepadamu. 2, 3 ya. Engkau percaya kepada Tuhan, maka percayalah damai sejahtera akan menjadi bahagianmu. Tuhan menjaga engkau, Tuhan memelihara engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, dan lumbung-lumbungmu akan diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau disebut, kalau dalam bahasa-bahasa yang sering kita dengar, BTL, Batak tembak langsung. Saya ke Jakarta dan sekjen yang pernah khotbah di tempat ini, Sekjen Sinode, adik saya, meninggalkan saya dengan gereja yang sangat sempit. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Ini konteks setia Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks setia. Bergumul Tuhan. Dengan pertumbuhan jemaat. Kami sudah berdesak-desakan. Dengan ukuran gereja pada waktu itu. Rumah ibadah itu ukuran lebih kurang 3 meter kali 10.
Sekali lagi 3 meter kali 10. Tuhan, kami bersempit-sempit. Belum lagi AC-nya kalau mati, udah. Belum lagi tikus yang lewat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini kesaksian loh, kesaksian hidup ini Bapak Ibu Saudara. Lalu sekitar kami 2017 ada berangkat di sana, 2016 saya sudah duluan, 2017 kami pindah dengan keluarga. Lalu kami terus setia kepada Tuhan, berpuasa, berdoa. Saya melihat tadi ada 2 puasa Pak ya, hari Jumat ya, ada 2 puasa. Puji Tuhan, itu puasanya begitu sangat, kuasanya, powernya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menjalin hubungan kita dengan intim dengan Tuhan ketika itu berpuasa. Lalu pada 2018 ada yayasan. Ini cerita Bapak Ibu, sedikit izin Pak Gembala. Ada yayasan datang. Ini gereja bagaimana ini? Milik siapa? Saya jawab milik Tuhan Pak. Haleluya. Ya, betul Bapak Ibu? Tempat ini juga milik Tuhan. Betul Bapak Ibu? Ya. Lalu mereka bilang seperti ini. Rencana kalau kita baguskan apa namanya ini Pak? Plafonnya boleh enggak? Karena sudah tetesan-tetesan air dari langit. Boleh Pak? Oh ya. Lalu dicek. Lalu dicatat-catat. Batal Bapak Ibu Saudara. Secara manusia pasti kecewa kan? Tapi ingat kata setia tadi. Terus ku mau setia sampai akhir. Melayani seumur hidup. Sampai ku dapatkan mahkota. Mahkota itu upah. Ada upah Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Lalu yang kedua datang lagi. Digambar, dipoto, dikalkulasi dan segala macam. Singkat cerita gagal. Yang biasanya itu kalau 3 kali udah selesaikan begitu ya. Yang ketiga datang lagi. Pakai mobil mewah. Datang ke rumah. Foto cekrat-cekrit suami istri, foto cekrat-cekrit. Tanda tangani. Gagal. Udah mah. Dengan Ibu Gembala. Saya salam. Mas ini mah. Apa Pak? Jangan kecewa. Ingat jangan kecewa. Tuhan punya Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan itu yang baik. Katakan amin. Rencana Tuhan itu yang baik. Ini sudah 2019. Sudah mau menjelang akhir. Tiba-tiba datang lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Datang lagi naik mobil. Kita ada TK. Ada sekolah kecil. PAUD. Di rumah. Ini TK-nya gimana Pak? Jalan terus ini di bawah gereja atau enggak Pak? Di bawah yayasan lain. Terus Bapak sinode apa? Sinode Gipkin Pak. Karena kita di Pulau Jawa tidak ada pelang. Takut di demo. Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu dipoto. Maunya Bapak seperti apa ini? Maunya Bapak. Yang kemarin-kemarin itu dia tidak ada yang bilang seperti itu. 1, 2, 3 gak ada bilang maunya seperti apa ini. Ini dia bilang maunya seperti apa ini. Oh, Mak, kita seperti apa ya Mak? Saya dilihat mau kita seperti apa? Ya kalau bisa Pak di bawah gereja. Gereja semua di bawah. Kita tinggal di atas. Mak permintaanmu udah terlalu besar itu. Yang pertama hanya plafon aja yang ditawarin. Untuk ditempel. Saya kalau berpikir begitu sampai ke atas gimana itu ceritanya. Berapa itu uangnya? Mak, yang benar Mak. Iya Pak, iya Pak. Ya kan kau tanya Pak. Oh iya ya. Lalu datang. Saya ragu-ragu menjawab ya Pak. Jadi enggak nanti. Jadi kalau saya bilang nanti semua jadi batal lah Pak. Atau mungkin begitu ya. Pak, dalam nama Yesus. Selalu bertindak dengan nama dalam Yesus. Amin. Bertindak dalam nama Yesus Pak. Izin Pak, kalau bisa. Ini tahu Tuhan, ini Roh Kudus bekerja melalui pembicaraan saya. Kalau itu kan sudah akhir mau menuju 2020, 2019 ini. Kalau nggak salah itu terjadinya 2019 bulan, bukan Pak, belum berapa ya? Bulan 9 ya, bulan 9. Saya bilang begini, kalau izin Pak, kalau bisa ini akan kita
Ini kalau bisa dibangun Pak, semua di bawah gereja, kami tinggal di atas saja. Wih, Bapak itu, bukan dia pelaksananya, dia hanya diperintah. Dilihat-lihat. Terus, bagaimana nanti kalau mau Natal Pak? Ya kami Natal di sini Pak. Ya nggak bisa Pak. Bapak minta di atas sama di bawah nggak bisa. Bulan Desember nggak bisa selesai. Saya mau pakai gerejanya Pak di atas belakangan. Oh begitu ya? Tempat tinggal kami belakangan gitu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya tanda kontrak langsung tanda tangani. Pakai materai. 2 hari kemudian datang semua tukang-tukang dari mana-mana saya nggak tahu. Jemaat pada bingung. Gimana nih Pak? Gimana kita gereja? Kita kontrak rumah sama rumah pendeta. Kami angkat barang semuanya. Tahu Bapak Ibu Saudara, sedih sekali. Pertama kali saya pindah di rumah, saya waktu tidur digigit tikus kaki saya. Digigit tikus kaki saya waktu tidur. Nggak tahu sarungnya yang bau atau kaki saya nggak tahu. Saya bangun, udah jam 4 pagi saya bangun. Kenapa Mak? Kenapa Pak? Kaki saya digigit tikus. Datang anak saya bilang ambil sabun. Bikin untuk ini. Untuk apakah rabies ya? Ya puji Tuhan sampai hari ini saya masih hidup sih. Haleluya. Hari ini masih hidup. Lalu mereka bekerja. Pak, saya bilang. Ini mandornya. Saya harus pakai gereja ini Pak. Kami Natal itu tanggal 14 Desember. Kamu harus pakai kami harus pakai gedung ini. Tanggal 14. Iya. Pemborong dan donatur yang memberikan kami yang apa namanya? Pemborong bilang seperti ini. Bapak tidak bisa merubah sedikit pun sesuai dengan gambar. Kalau Bapak merubah, kami nggak bisa tanggung jawab. Lalu saya teleponlah pimpinannya. Pak, saya rencana bukan merubah Pak. Tapi saya mau panggil tanggal 16 Desember. Iya, kita akan upayakan. Bapak Ibu tahu? Tanggal 14 Desember 2019 kami gedung baru. Katakan amin. Gedung baru ukurannya 10 kali 10. Seperempatnya inilah. Tapi itu di Pulau Jawa sudah sesuatu yang luar biasa. Karena kami tertekan. Terintimidasi. Kami lagi ibadah Allahu Akbar di sana. Mic-nya ke kami lagi. Sekarang lebih gede lagi. Di samping gereja kita sudah ada sekarang depo LRT, kereta api. Menjonjong tinggi itu apanya? Apanya itu? Mic-nya. Kita lagi ibadah. Waduh. Tapi puji Tuhan. Lalu setelah selesai Natal, Januari kami juga sudah selesai tempat tinggal di rumah. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Dia akan berbuat, dia akan bekerja. Apa yang tidak pernah kau lihat. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Tuhan berikan kepada jemaat Gapkin Penil. Yesus luar biasa. Lalu orang yang setia adalah orang yang tekun. Katakan kanan kirimu, yuk kita tekun. Tahu Bapak Ibu tekun? Tahu Bapak Ibu tekun? Hujan pun dia datang pakai payung dia. Jangan ada alasan kenapa gak datang. Hujan Pak, emangnya gak ada payung? Kenapa gak datang? Contoh ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Jangan ditarik ke hati. Nanti pulang dari rumah aja diremang-remangi. Tahu dirimang-remangi Bapak Ibu? Haleluya, direnungkan. Sampai di mana tadi? Saya sudah lupa. Iya, jangan sering sekali kita berdari beralasan. Saudara, saya bosankan. Jangan mau dikuasai oleh keadaan, tetapi kuasailah keadaan itu. Katakan amin. Artinya Tuhan berikan kita hikmat. Tuhan berikan kita kebijaksanaan untuk apa? Untuk mengatasi firman Tuhan yang sudah katakan kepada Adam dan Hawa. Kuasailah semua tempat itu. Amin. Saya dan saudaralah penguasa yang diberikan kuasa oleh siapa? Oleh Tuhan. Bukan penguasa dunia. Kita ini yang dimaksud orang yang setia adalah orang yang tekun dalam Lukas. Dikatakan seperti ini.
Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah dalam ketekunan. Ini gambarannya Tuhan Yesus dengan siapa itu? Magda dan Maria. Suruhlah dulu membantu aku Tuhan, aku sedang masak. Hei, Yesus katakan bahwa dia telah mengambil momen yang paling tepat. Mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak sekali disibukkan dengan hal-hal dunia. Ada banyak disibukkan dengan hal-hal tugas. Ada banyak disibukkan dengan hal-hal pekerjaan. Ada banyak bisnis dan lain-lain. Tapi lihat, yang paling tepat dari inti perkataan ini, dari ilustrasi ini, tetap setia kepada Tuhan. Katakan amin. Sesibuk apapun engkau dalam pekerjaanmu, serumit apapun usaha yang sedang kau kerjakan, tetaplah setia. Dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dia akan memberikan sesuatu yang hebat untuk engkau melihat bahwa Tuhan itu membela, bahwa Tuhan itu menolong. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya.